Menit dua. Pas kemarin isi dalam masjid. Oke, hari ini tugasnya ini ya. Hari ini tuh tugasnya apa, Mas? Oh, tugasnya mau bikin apa namanya? Nganggur. Nganggur palu, bikin vlog Hari ini kita bikin vlog ke museum sejarah. Iya. Museum Alam. Sejarah. Alam. Masa iya? Oh iya, alam. Museum Alam, guys. Museum Alam, Oke. iya. Tunggu aja nanti. Paling bawah, paling bawah. Oke guys, kita udah sampai mengasain. Aduh, ini ada guru kebanggaan kita. Jadi ini gurunya cuma numpang dong. Oke, ayo lanjut. Jadi pas pertama kali masuk kita bakal ngeliat apa itu namanya informasi. Jadi kalau mau nyari informasi di mana, di sini ada. Ini kita udah di dalam bagian dalamnya ya. Ini namanya ruang pamer, kok aneh ya namanya. Tapi nggak apa-apa. Ini tempatnya tuh tempat buat apa ya? Ngejelasin gitu. Buat ini apa? Mas hijau di Nusantara. Jadi maksudnya Mas hijau tuh tempatnya rempah-rempah di Nusantara. Kalau saya baca di sejarah, kalau misalkan apa Belanda tuh kagak ngejajah tapi dia minta PO, insya Allah kita nggak bakalan dijajah ya. Oke, sejarah Kebun Raya Bogor berawal dari perjalanan pejabat Belanda ke Jerman yang telah mengambil alih pemerintahan Inggris pada tanggal 29 Oktober 1815. Nah, salah satu pejabat ini bernama Reinhard. Dia merupakan seorang ilmuwan dari Jerman, dia tertarik melakukan penelitian tentang tumbuhan di Indonesia. Nah, pada saat itu dia mulai berpikir, wah, mungkin saatnya saya membangun suatu fasilitas penelitian tentang tumbuhan di Indonesia. Nah, begitulah terbentuknya Kebun Raya Bogor di Indonesia ini, lebih tepatnya di Bogor ini nih. Ini beliau Caspar Georg Karl Reinward, merupakan salah satu pejabat Belanda yang menjadi pendiri Kebun Raya Bogor. Nah, beliau ini adalah pendiri Kebun Raya Bogor. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang Kebun Raya Bogor itu dibikin Indonesia, bukan. Dia emang orang Belanda. Oke, di sini ada Johannes Elisman. Dia merupakan kurator istana yang bertugas mengurus istana dan Kebun Raya Bogor. Bersama pendampingnya Justus Karl Haskell berubah Kebun Raya Bogor memiliki nilai ilmiah dan menjadi stasiun penelitian botani mancanegara yang melakukan penelitian tumbuhan tropis. Jadi ini tuh dulu Kebun Raya Bogor sama tempat penelitiannya itu, tempat penelitian sekitarnya itu
dipakai buat meneliti tumbuhan-tumbuhan tropis. Nah, orang-orang dan peneliti dari mancanegara tuh pada datang semua buat neliti. Kayak contoh, ntar kita bakal nemuin yang namanya bunga bangkai. Ntar kita bakal lihat di sana. Oke? Oke. Di sini bisa dilihat ya. Ini contoh bunga bangkai yang tadi kita sebutkan. Ini bunga bangkai ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Odoardo Beccari. Namanya bisa juga ya. Beliau tuh seorang botanis dari Italia pada tahun 1878 di kawasan air terjun Lembah Anai, Sumatera Barat. Nah, bunga bangkai ini relatif tingginya tuh umumnya ya, yang sudah ditemukan tingginya bisa mencapai 3 meter. Ini contohnya, bisa mencapai 3 meter. Nah, tumbuhan ini juga, ini dia bisa dibilang tuh endemik. Bisa dibilang endemik. Jadi dia tumbuh di satu tempat doang, di satu daerah saja. Nah, biasanya tuh dijumpai di daerah pinggiran sungai dan daerah dataran yang kondisi tanahnya tuh lembab. Nah, sekarang di sini ada bunga rafflesia. Bisa lihat nih bunga rafflesianya. Udah ini. Nah, bunga rafflesia ini termasuk tumbuhan parasit sejati. Jadi dia tuh ya parasit lah. Bener-bener udah sejatinya parasit nih. Nah, dia tuh tidak berakar, tidak berbatang dan tidak berdaun. Ya, begini aja gitu deh bentuknya. Nah, tumbuhan ini tuh bisa ukuran tumbuhan ini relatif besarnya sekitar mulai dari 9 cm sampai dengan 110 cm. Tumbuhan ini juga tumbuh di banyak tempat, bisa nggak kayak bunga bangkai ini. Kalau bunga rafflesia dia bisa tumbuh di semua tempat. Terbukti dari penelitian pada 10 tahun terakhir, usaha konservasi rafflesia palma secara ex situ tuh di luar habitatnya dia, tumbuh di luar habitatnya dia, itu berhasil dilakukan. Terbukti dengan beberapa kali jenis ini mekar di kebun raya Bogor. Jadi tumbuhan ini tuh bisa tumbuh di mana saja. Tapi dia hanya tumbuh di penambangan. Berarti Sama bunga bangkai. kamar nugget juga bisa, Bu? Bisa. Bisa. Jadi dia itu cenderung kayak kunyit, tahu kalian kunyit? Ungi, ini jamur. Nah, cenderung kayak jamur. Dia kan karena parasit dia. Oh iya. Nah, dia tahu kelembapannya. Kalau kelembapannya udah pas, biasanya tumbuh itu lembab banget dan cuacanya mendukung, baru. Ya. Kita mau bahas apa lagi nih? Kayaknya ini seru nih. Ini peran manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan. Oke, kita gas aja langsung. Awal peradaban manusia itu gimana sih? Jadi awalnya itu adalah berkembangnya dari leluhur yang hidup berjuta tahun yang lebih hingga akhirnya menyeluruh ke seluruh daratan. Kalau gua mau nanya, dulu kan belum ada yang namanya rumah-rumah gitu, bangunan-bangunan gitu. Mereka tuh tinggal di mana ya? Jadi hunian pertama mereka adalah gua cave dan Cherub Rock Shelter. Jadi hunian awal sejarah peradaban manusia itu di gua kan. Jadi mereka tuh nggak bangun rumah sebenarnya. Jadi Mereka kayak menemukan gua, terus kayak tempat-tempat ceruk saya nggak tahu juga ceruk apa. Mereka huni aja. Jadi mereka nemu gua gitu, wah ini tempatnya bagus nih, muat buat ini keluarga kita masukin. Sebenarnya bukan keluarga sih, hunian. Kelompok. Oh iya, kelompok. Benar. Terus mereka kalau makan tuh gimana ya? Terus Jadi mau nanya nih, dulu setahu saya tuh ada namanya penemuan api. Zaman dulu kan belum ada api, terus ada mereka nemuin api. Coba saya mau tahu tuh gimana. Jadi awal penemuan api itu
sebelumnya mereka itu makan seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Nah, semenjak mereka menemukan api yang tadinya mereka hanya makan vegetarian, sekarang mereka bisa makan apa saja yang mereka mau, Oh, seperti omnivora ya? nah, Jadinya omnivora. omnivora. Jadi omnivora. Jadi dia bisa memakan yang bisa dimasak, Oh, daging-daging gitu. hewan, Jadi bisa dibakar gitu. serangga, dan lain-lain. Nah, terus mereka kalau berburu itu pakai apa ya? Kalau boleh tahu. Jadi pada peradaban zaman batu mereka berburu menggunakan kapak. Nah, kapaknya ini sebenarnya terbuatnya bukan kayak kita sekarang ya, kapak dari besi. Jadi zaman dulu itu ada namanya zaman batu, disebutnya zaman batu karena mereka membuat senjata dari batu hingga menjadi runcing seperti ini. Ini untuk berburu mereka. Nah, semenjak mereka bisa menemukan zaman batu ini, memiliki kebiasaan berburu, jadi meramu dan hidup di gua-gua. Jadi awalnya gitu. Udah kita lanjut aja. Jadi di sini juga ada replikanya. Oh ini ada saudaranya ini. Jadi ini nggak tahu, Ada jejak lukisannya. ini saya nggak tahu namanya siapa. Ini namanya Budi. Oh, ini Budi. Ini Budi. Namanya Brilian kalau Yoga nggak ini salah. Aditya. Astaga. Aditya Yoga. Kita lanjut ke situ kayak lagi lebih banyak di situ deh. Jadi di sini ada contoh senjata-senjata ya. Pelan-pelan nggak? Apaan? Garpunya Nabi Adam. Waduh, gak pernah jalan. Ada jawaban. Ada jawaban. Garpu Nabi Adam. Ini garpu apa? Buah naga garpu, Cok. Chris. Apa ini anjir? Biasa cuma jokes doang garpu. Buluku, apa luku? Yuk, lanjut. Aduh belum